Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunto Wibisono dengan nomor NIM 2321520045. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya mau mempresentasikan tentang hasil seminar pendidikan saya. Pada tahap pertama, yaitu di sini saya merefleksi semua mata kuliah yang saya ampu di PPG Prajabatan ini. Ada filosofi pendidikan dan ada prinsip pengajaran dan asesmen 1, ada perspektif sosiokultural, ada PPL 1, kemudian ada sosioemosional, ada pembelajaran berdiferensiasi, computational thinking, ada PPL 2, ada seminar pendidikan, ada proyek kepemimpinan. Dan di sini saya memilih untuk fokus ke mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 ini dilakukan pada semester 1, yaitu adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada calon guru tentang teori dan praktek pengajaran serta asesmennya. Di mata kuliah ini berfokus pada yang pertama, pengembangan kompetensi pengajaran, yaitu dengan memahami berbagai strategi, metode, dan pendekatan pengajaran yang efektif. Yang kedua, asesmen pendidikan, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar asesmen, termasuk bagaimana merancangnya, mengimplementasikannya, dan mengevaluasi berbagai bentuk asesmen untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu refleksi dan peningkatan kualitas, yaitu dengan mengajarkan calon guru untuk secara kritis merefleksikan praktek pengajaran mereka dan menggunakan data asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Di sini di prinsip pengajaran dan asesmen 1 ini ada 3 pendekatan, yaitu dengan pendekatan UBD dan juga pendekatan TARL dan pendekatan CRT. Ya, setelah saya merefleksi semua mata kuliah, kemudian saya berfokus kepada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Kemudian saya mengambil artefak, yaitu dari pendekatan understanding by design yang ada di topik 1 di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 pada semester 1. Dan understanding by design adalah pendekatan yang berfokus pada perencanaan pembelajaran yang dimulai dari hasil akhir yang diinginkan, atau bisa disebut dengan backward design. 3 tahap utama UBD ini adalah yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran dan memahami apa yang siswa harus tahu, pahami, dan dapat dilakukan. Yang kedua, penemuan bukti asesmen, yaitu dengan merencanakan bagaimana membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran melalui berbagai bentuk asesmen. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan pengalaman dan instruksi pembelajaran, yaitu dengan merancang kegiatan belajar yang mendukung pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, untuk alasan mengambil artefak pendekatan understanding by design atau UBD pada topik 1 mata kuliah pembelajaran prinsip dan asesmen, itu karena pada modulnya itu belum terlalu banyak dijelaskan dan belum detail. Kemudian ada juga manfaat-manfaatnya yang belum dijelaskan di situ. Manfaat pertama yaitu fokus pada pemahaman mendalam, dan yang artinya membantu siswa mencapai pemahaman mendalam tentang materi, bukan sekedar menghafal informasi. Untuk manfaat yang kedua yaitu dengan desain berbasis bukti, yaitu dengan membantu guru, itu juga bisa dengan membantu guru merancang asesmen yang jelas dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, keterlibatan siswa yang lebih tinggi, itu dengan melibatkan siswa itu dapat dalam proses pembelajaran yang telah bermakna dan kontekstual.
Untuk manfaat yang keempat yaitu penilaian otentik. Dengan cara memungkinkan itu bisa dengan memungkinkan penilaian yang lebih otentik dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Ya, untuk asesmen pada pendekatan Understanding by Design atau UBD pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen itu ada 3 asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua ada asesmen formatif, dan yang terakhir ada asesmen sumatif. Ya, untuk contoh asesmen formatif ada 5. Yang pertama dengan cara kuis singkat, itu dengan memberikan kuis singkat untuk memeriksa pemahaman siswa tentang materi yang baru saja diajarkan. Yang kedua ada lembar kerja, yaitu dengan menggunakan lembar kerja harian untuk memantau kemajuan siswa. Yang ketiga ada diskusi kelas, yaitu dengan menggunakan diskusi kelas untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara informal. Dan yang keempat ada proyek kecil, yaitu dengan memberikan tugas proyek kecil yang mengintegrasikan konsep yang sedang dipelajari. Dan yang kelima umpan balik lisan dan tertulis, itu dengan memberikan umpan balik rutin selama proses pembelajaran. Untuk rencana tindak lanjut asesmen formatif yaitu ada yang pertama strategi pembelajaran aktif, itu dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran aktif seperti diskusi, kerja kelompok, dan proyek kecil untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya adalah contoh asesmen diagnostik, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama ada tes pra pembelajaran, yaitu menggunakan tes awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan siswa sebelum memulai unit baru, itu dimulai dengan sebelum pembelajaran. Yang kedua ada kuesioner atau wawancara, dengan mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa terkait konsep pembelajaran tertentu. Yang ketiga observasi, itu dengan mengamati siswa selama kegiatan awal untuk memahami latar belakang pengetahuan mereka. Dan untuk rencana tidak lanjut pada asesmen diagnostik itu ada yang pertama ada identifikasi kesenjangan pra pembelajaran dan kuesioner untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan siswa. Ini adalah contoh asesmen sumatif. Yang pertama dengan cara ujian akhir, yaitu mengadakan ujian tertulis yang mencakup seluruh materi yang telah dipelajari selama unit atau selama pembelajaran. Yang kedua ada proyek besar, yaitu memberikan proyek akhir yang memerlukan penerapan konsep-konsep pembelajaran dalam konteks yang lebih luas. Untuk yang ketiga ada portofolio, yaitu mengumpulkan portofolio pekerjaan siswa yang menunjukkan perkembangan mereka selama pembelajaran atau selama unit. Yang keempat ada presentasi, yaitu meminta siswa untuk membuat presentasi tentang proyek atau topik tertentu yang telah mereka pelajari. Untuk rencana tindak lanjutnya pada asesmen sumatif adalah dengan rencana dan merencanakan ujian dan proyek, yaitu merencanakan ujian akhir dan proyek besar yang mencerminkan keseluruhan materi yang telah dipelajari oleh siswa selama pembelajaran di sekolah. Ini adalah implementasi video pembelajaran menggunakan pendekatan UBD, yaitu strategi pembelajaran aktif, dan juga menggunakan asesmen formatif, yaitu dengan cara membuat kelompok dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, sehingga melibatkan semua siswa untuk berpikir dan menyelesaikan soal-soal dan permasalahan di mata pelajaran berikut. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.